Dentang-denting Palu mengabarkan Monsinyur Gabriel Manek, uskup keturunan Tionghoa pertama, calon santo dari Indonesia. Bagian pertama. Siapa gerangan dia? Monsinyur Gabriel Manek bernama lengkap Monsinyur Gabriel Johannes Wilhelmus Manek, SVD. Tercatat dalam sejarah gereja Indonesia sebagai uskup kedua pribumi dari Indonesia dan uskup pertama keturunan Tionghoa Indonesia. Bahkan dengan perkenanan Tuhan, ia akan menjadi orang kudus Indonesia yang pertama. Belum tahu ya? Ayo, mari kita mengetahuinya. Monsinyur Gabriel Manek SVD terlahir dengan nama Lai Chong Si 18 Agustus 1913 di Lahurus, Pulau Timor. Gabriel adalah anak laki-laki bungsu dari pasangan Lai Piang Siu dan Liu Kiu Moi. Di masa kecilnya, ayahnya berada di Tiongkok, sementara 3 bersaudara ini diasuh oleh ibunya, yang kemudian meninggal sementara Gabriel dan kedua kakak wanitanya masih kecil. Itulah sebabnya Gabriel kemudian diadopsi oleh Maria Belak, istri Don Caetanus da Costa, raja kerajaan Tasiveto yang berkedudukan di Belu. Hidup beragama sang ibu yang sangat devosional, terutama kepada Bunda Maria, mempengaruhi sikap hidup Gabriel, apalagi dalam keluarga barunya yang tidak kalah religius. Gabriel kecil disekolahkan dan ternyata ia menonjol karena punya mental baja, suka kerja keras, disiplin, pintar, dan serentak religius. Semuanya inilah yang menghantar dia ke seminari menengah yang ditekuninya dengan gemilang. Menjadi imam SVD. Pada usia 28 tahun, tepatnya 28 Januari 1941, Gabriel ditabiskan menjadi imam. Dialah imam pertama dari NTT. Ia langsung dipercayakan menggembalakan umat di daerah Flores Timur, termasuk Pulau Alor dan Pantar. Apalagi ketika Jepang menduduki Indonesia antara 1941 sampai 1946, ketika semua imam-imam asing ditawan oleh Jepang, beliaulah yang sendirian melayani umat Allah di seluruh Flores dan pulau-pulau sekitarnya. Semangat perjuangan kemerdekaan ikut mengobarkan semangat sang imam untuk menjadi pelayan umat dan pelayan sakramen gerejani yang gigih. Di darat dengan kuda, di laut dengan sampan, di pegunungan dengan kaki, di rumah dengan doa. Ia mengatur dan membagi waktu guna memberi diri bagi pelayanan orang kusta sekalipun, kendati dihalang-halangi dan dilawan oleh tentara Jepang. Ia mengunjungi dan merawat mereka. Ia tak segan-segan berjabat tangan dan memberikan tanda salib di dahi mereka. Bahkan pernah perahunya dibakar oleh Jepang, namun pelayanannya jalan terus. Imam muda ini sangat dikenal karena mengenal umatnya secara personal, mau merasakan suka duka mereka dan bersama-sama duduk mencari jalan keluar. Ia memprioritaskan peningkatan kualitas hidup beriman, serentak memperhatikan kesejahteraan umat, memprioritaskan yang miskin dan papa, yang sakit dan lemah, dengan kepribadiannya yang sangat dermawan dan penuh persahabatan. Menjadi uskup. Pada 8 Maret 1951, ia diangkat oleh Vatikan menjadi uskup. Dalam usia 38 tahun, sebuah usia yang masih sangat muda untuk jabatan uskup. Ia adalah uskup pribumi Indonesia kedua sesudah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY. Pada tahun 1961, ia diangkat menjadi uskup agung ND.
Ia ikut hadir dalam sidang-sidang Konsili Vatikan II di Roma bersama uskup-uskup seluruh dunia. Pada tanggal 15 Agustus 1958, ia mendirikan tarekat Putri Regna Rosari atau PRR bersama dengan Suster Anfrida SSPS. Kemudian pada 4 Juni 1959, ia memprakarsai berdirinya Rumah Sakit Kusta Lewo-Leba di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Karena beberapa alasan, maka ia kemudian mengundurkan diri sebagai Uskup Agung Ende pada 19 Desember 1968. Sejak saat itu juga ia berpindah ke San Francisco, Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan. Ketika kesehatannya membaik, ia melayani umat Katolik Jepang yang ada di sana, beserta komunitas-komunitas kaum Negro dan Indian. Wafatnya. Monsinyur Gabriel Manek meninggal pada 30 November 1989 dalam usia 76 tahun di Rumah Sakit St. John, Lakewood, Denver, Amerika Serikat. Jenazahnya dimakamkan di Techny, Amerika Serikat, dan atas permohonan para suster PRR di Larantuka, jenazahnya diizinkan untuk dibawa pulang ke Indonesia. Maka pada 14 April 2007, makamnya digali dan ditemukanlah bahwa peti jenazahnya masih utuh. Demikian juga jenazahnya. Hal ini sangat mengagetkan semua pihak, sebab ia telah dimakamkan 17 tahun lamanya. Jenazahnya saat ini disemayamkan di sebuah kapela khusus di Biara Pusat PRR di Lebau, Larantuka, Indonesia. Sesama saudara-saudariku umat Katolik Indonesia, secara khusus umat Katolik keturunan Tionghoa. Saudara kita Lai Chong Si, anak lelaki tunggal dari pasangan Lai Piang Siu dan Liu Kiu Moi, telah mempersembahkan hidupnya menjadi imam, uskup, sampai akhir hidupnya. Sejak masa perang kemerdekaan, pada saat ia ditabiskan, ia telah membaktikan jiwa raganya, ilmu, iman, kepribadiannya bagi gereja dan tanah air, gagah dan gigih di masa sulit dan berat. Semangat seorang keturunan Tionghoa sejati, yakni kuat, gigih, tahan banting, penuh semangat, berani, menjadi lengkap oleh iman dan hidup imamatnya. Terima kasih Tuhan yang memanggil salah satu saudara kami untuk tugas mulia ini. Dan saudara-saudariku, adalah kabar sukacita besar bahwa Monsinyur Gabriel Manek saat ini berada dalam proses beatifikasi, dalam langkah-langkah awal menuju pengangkatan menjadi orang kudus atas restu dan izin Allah, lewat doa-doa kita dan lewat peneladanan kita atas keutamaan-keutamaan hidupnya. Ya hamba Allah Gabriel Manek, doakanlah kami, bangsa kami Indonesia, seluruh provinsi NTT, dan keluarga besar Katolik Tionghoa Indonesia. Doakan kiranya Tuhan melindungi kami dan doa-doa kami berkenan pada Tuhan untuk mengangkatmu menjadi orang kudusnya. Doakanlah kami sesuai pesan akhirmu untuk mengobarkan nyala itu, agar sebanyak mungkin orang tersapa dalam nama Yesus dan diselamatkan oleh imannya. Saudara-saudari pendengar, ikutilah bagian kedua Monsinyur Gabriel Manek, Uskup keturunan Tionghoa Indonesia pertama dalam langkah-langkah awal menuju orang kudus.